Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Aziz dari kelas 10-6. Saya akan melakukan presentasi atau membacakan materi saya mengenai mahabbah, khauf, raja, dan tawakal, yang mana ini merupakan tugas agama yang diberikan oleh guru agama saya, Pak Asep Suryana. Oke. Sebelum saya mulai, daftar isi dari presentasi ini adalah yang pertama mahabbah, kedua khauf, ketiga raja, dan tawakal. Mari kita masuk ke yang pertama, mahabbah. Menurut bahasa Arab, mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan. Artinya mencintai secara mendalam, mencintai atau mencintai dengan sangat dalam. Ya. Kata mahabbah berasal dari sumber lain, kata mahabbah yuhinu mahabbatan. Secara harfiah mencintai secara dalam. Sama saja ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalanuk taroftumuha wa tijaratun taksyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Lalu selanjutnya ada hadis mengenai mahabbah. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Muhammad At-Tanafisi, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Musa ibnu Abdul Ala ibnu Ayun, dari Yahya ibnu Abu Kasir, dari Urwa, dari Aisyah radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada lain ajaran agama itu melainkan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Selanjutnya, ada pula hadis yang lain dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang mencintai berjumpa Allah, Allah mencintai berjumpa kepadanya. Sebaliknya, siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, Allah pun membenci berjumpa dengannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6508 Fathul Bahri. Sahih. Maksud dari hadis ini adalah barang siapa yang mencintai berjumpa Allah, Allah mencintai berjumpa dengannya. Yaitu adalah orang-orang yang ketika setelah mati dalam hari penghakiman, mereka mendapatkan amal mereka yang baik, mereka ditimbang dan amal baiknya lebih berat, maka mereka mencintai untuk berjumpa dengan Allah, dan Allah pun mencintai mereka. Dan bagi orang-orang yang membenci berjumpa dengan Allah, ya ini adalah orang-orang yang amal buruknya lebih berat dibanding amal baiknya, dan mereka khawatir dan tidak ingin berjumpa dengan Allah. Maka Allah pun tidak ingin berjumpa dengan mereka. Selanjutnya ada khauf. Secara bahasa, kata khauf berasal dari bahasa Arab yang artinya ketakutan. Dalam buku kajian tematik 10 atau X, mungkin, karya Lailatul Qadariyah, dituliskan bahwa khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Menurut istilah,
Khauf adalah sikap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurang sempurnanya dalam mengabdikan diri untuknya. Seorang tokoh sufi seperti Al-Qusyairiyah berpandangan bahwa khauf adalah hal yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha gembira dengan taubat seorang hamba ketika ia bertobat daripada dosa, sebagaimana salah seorang dari kalian yang menemukan kendaraan yang hilang di tengah-tengah padang pasir. Oke, lalu ada salah satu cerita di mana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau salat malam, dari dalam diri beliau terdengar suara berdetak seperti detakan jalan kaki karena menangis. Meskipun telah mendapatkan jaminan pengampunan dosa baik yang telah lalu maupun yang akan datang, Rasulullah mengerjakan salat tahajud hingga kaki beliau bengkak. Lalu selanjutnya ada roja atau raja. Secara bahasa artinya harapan atau cita-cita. Menurut istilah, ialah bergantungnya hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Roja merupakan ibadah yang mencakup kerendahan dan ketundukan. Tidak boleh ada kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Lalu selanjutnya ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seperti kamu, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di padang pasir. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepak. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Lalu ada hadis lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan suatu amal kebaikan sama sekali, hanya saja ia memiliki tauhid. Ketika kematian akan mendatanginya, ia berwasiat kepada keluarganya, wahai keluargaku, ketika aku mati nanti, maka bakarlah jasadku di atas api sampai kalian melihatnya telah berubah menjadi abu. Kemudian tebarkanlah abu jasadku ke laut di musim angin. Setelah laki-laki itu benar-benar meninggal, keluarganya pun melakukan apa yang ia wasiatkan. Tiba-tiba ia berada dalam kuasa Allah. Apa yang membuatmu berwasiat seperti apa yang telah kamu wasiatkan? Meminta dibakar dan seterusnya, tanya Allah. Aku melakukannya karena takut kepadamu, jawab si laki-laki. Kemudian Allah mengampuninya karena rasa takutnya kepadanya. Padahal laki-laki itu tidak memiliki amal kebaikan sama sekali kecuali tauhid kepada Allah. Dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pendosa yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala adalah lebih dekat kepadanya daripada seorang ahli ibadah yang putus dari rahmatnya. Yang terakhir ada tawakal. Dibaca tawakul. Kata tawakal dalam bahasa Arab artinya berserah dan bersabar. Sementara di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tawakal artinya berserah kepada kehendak Tuhan. Dan sepenuh hati percaya kepada Tuhan terhadap penderitaan, percobaan, dan apapun yang terjadi di dunia ini.
Dilansir dari buku Dahsyatnya Sabar, Syukur, Ikhlas, dan Tawakal tahun 2017, arti tawakal adalah menyerahkan segala perkara dan usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah terhadap segala ketentuannya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka berkat rahmat Allah, engkau, Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Lalu ada hadis mengenai tawakal. Tawakallah kepada Allah sebagaimana seharusnya tawakal kepadanya. Jika kamu melakukannya, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak kamu duga. Hadis riwayat Ahmad. Lalu, jika kamu tawakal kepada Allah dengan sepenuh hati, niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu sebagaimana Dia mencukupi kebutuhan burung-burung di langit. Mereka pergi dengan perut kosong dan kembali dengan perut penuh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saat Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah ditemani sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu pada tahun ke-14 kenabian, dalam perjalanan tersebut mereka dikejar oleh utusan kaum Quraisy untuk membunuh mereka dengan hadiah 100 ekor unta. Kemudian Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Saur selama 3 malam. Namun, para utusan tersebut berhasil menyusul mereka, bahkan sudah mencapai mulut gua. Seandainya mereka menundukkan kepala ke bawah gua, maka sudah terlihat Rasulullah dan Abu Bakar di sana. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar sangat khawatir dan gelisah sementara Rasulullah sangat tenang dan berusaha menenangkan sahabat beliau. Sehingga kondisi tersebut direkam di dalam Al-Quran dengan ungkapan Rasulullah kepada Abu Bakar. La tahzan inna Allah ma'anna. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kisah ini pula yang menjadi sebab turunnya ayat 40 dari surat Al-Taubah atau At-Taubah. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya, mahabbah, khauf, roja, dan tawakal ini tidak dapat dipisahkan dan harus menjadi bagian dari manusia. Kita mencintai Allah, dan ketika kita mencintainya, kita melakukan sesuatu untuknya. Dan ketika kita sudah melakukannya, yang kita bisa lakukan hanyalah bertawakal, pasrah dan berserah diri kepada Allah. Karena mau sebaik apapun usaha yang telah kita keluarkan, mau sebaik apapun pekerjaan yang kita lakukan, hanya Allah yang dapat memberikan kita hasil apakah baik atau buruk pekerjaan tersebut. Dan hanya Allah yang mengetahui. Apakah pekerjaan tersebut sebenarnya baik untuk kita atau tidak. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, karena saya tidak konsisten atau kadang saya salah bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.